Maka kita melaksanakan sholat dengan sandal. Sering kita ingatkan antum. Shallu fi ni'alikum, tentunya tidak wajib, namun ingat pahala yang besar yang akan kamu dapatkan. Sekali aja please 1 tahun sholat dengan sandal. Dan kita di sini sholat 5 waktu dengan sandal. Namun perhatikan juga hukumnya bukan wajib terus dengan sandal. Kadang-kadang kita melepasnya, kadang-kadang kita menyimpannya di kiri, kadang-kadang di antara 2 kaki kita banyak sunnah-sunnah. Yang jelas niatkan sholat dengan sandal. Mendapatkan pahala bagaikan 50 dari kalian. Jadi kalian seperti melaksanakan 50 dari kalian. Orang-orang yang dari kalian 50 pahalanya. 1 orang pahalanya bagaikan 50 orang. Nikmat apa tidak? Maka sholatlah dengan sandal. Nikmat apa tidak? Tidak. Maka sholatlah dengan qiraah. Selain qiraah, hafaz an asim. Agar kita memahaminya dan kita menghidupkannya di masjid kita ataupun di mana saja. Seperti di YouTube sekarang. Atau di Telegram. Semua orang mendengar. Tersampai sunnah-sunnah kita. Dan mungkin diamalkan oleh mereka. Sholat dengan sandal di rumah-rumah mereka. Di sholat witir. Atau sholat tahajud. Atau sholat sunnah ratibah sebelum ke masjid. Maka mendapat pahala. Dan begitu pun mereka tahaji, recitation Al-Quran. Dengan membaca tadi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dibaca dengan qiraah. Misalnya wars. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Berapa kita mendapatkan pahala? Paham tuh? Maka semangatlah. Ahlu sunnah menghidupkan sunnah yang termatikan. Salafi mengikuti salaf. Bagaimana dulu Nabi sholat. Dulu Nabi mengatakan shallu fi ni'alikum, sholatlah dengan sandal kalian. Dan antum tahu bagaimana para sahabat dulu. Mereka sholat dengan sandal. Ya apa tidak? Di hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Nabi sholat menggunakan sandal. Dan para makmum semuanya menggunakan sandal. Kemudian di dalam sholat Nabi melemparkan sandalnya ke kiri. Faromau. Maka para sahabat pun melihat Nabi semuanya melemparkan sandal mereka. Setelah selesai Nabi mengatakan, "Limadza fa'altum dzalik?" Kenapa kalian melempar sandal-sandal kalian semuanya? Dilempar dalam keadaan sholat. Apa jawab mereka? Ittiba, mengikuti sunnah. Ya Rasulullah, ra'aina, kami melihat kamu romaita ni'ala. Kamu melemparkan sandal kamu. Faromainahu au romainaha. Maka ittiba kepada kamu ya Rasulullah, kami pun melemparkannya. Semua sahabat. Karena dhamir di sini faromaina. Dan Nabi mengatakan limadza romaitum ni'alakum. Kenapa kalian melempar sandal-sandal kalian? Menunjukkan mereka salat dengan apa? Sandal. Kalau mereka semuanya nyeker seperti orang-orang yang tidak tahu sunnah, mau melempar sandal gimana kalau nyeker? Tidak ada sandal pada kakinya. Maka di sini menandakan para sahabat menghidupkan sunnah. Salat dengan sandal itu sunnah. Please 1 tahun sekali lah. Ngaku ahli sunnah tapi kok tidak pernah menghidupkan sunnah 1 tahun dalam sekali misalnya. Maka di sini syahidnya justru kebanyakan para sahabat melaksanakan dengan sandal salatnya itu. Maka apa jawab Nabi di saat para sahabat mengatakan, kami mengikutimu. Kamu melemparkan sandal, kami pun melemparkan semua sandal-sandal kami dalam sholat. Dikatakan atani Jibril, faqala li inna fi ni'ani aw fi na'li qadarah faramaituha. Telah datang Jibril kepadaku, memberitahu kepadaku, ya Muhammad, sandal kamu ada najis. Wallahu alam bagaimana pada saat itu Nabi memakai sandal ada najisnya. Najis manusia, najis apa, yang jelas ada najisnya. Maka Nabi di saat sholat melemparkan sandalnya. Karena dari syarat kita melaksanakan sholat harus terjauh dari najis. Maka di saat dilemparkan, para makmum melihat Nabi melempar sandal. Oh, sunnahnya juga melempar sandal. Dilempar semua sandal. Syahidnya di sini para sahabat menggunakan sandal. Lihat bagaimana persepsi antum sekarang. Antum sebelum belajar dengan kita atau di sini atau belajar mendengar hadis ini,
tergambar para sahabat dikiranya apa? Salat dengan nyekir. Iya, seperti itu. Semua orang karena sudah terdidik dari kecil dan bahkan di pondok pesantren dia seperti itu. Dipikirnya semua salatnya nyekir para sahabat. Tidak. Para sahabat salatnya kebanyakan menggunakan sandal dengan dalil hadis-hadis sahih. Dan di riwayat yang lain dikatakan oleh Nabi, "Man arada an yadkhula ila al-masjid falyanzur ila na'lihi." Barang siapa yang ingin masuk ke masjid, lihat sandalnya. Fa idza kana fihi qadarah falyaghsilhu biturab. Maka jika ada kotoran maka diratakan dengan debu atau pasir di depan masjid kita, digosok-gosokkan jika ada sesuatu. Maka jika tidak ada, falyusolli biha, agar dibawa dan sholat dengannya. Maka antum sering lihat di musim kemarau kita langsung dari rumah kita berjalan pakai sandal sampai ke masjid, sampai ke sajadah sholat kita. Lihat apa tidak? Maka itulah dari sunnah. Dilihat di pintu. Oh, tidak ada kotoran. Apalagi musim kering. Kalau sekarang tadi hujan malam, ya becek, ada lumpur, maka tidak usah dipakai. Maka sunnah seperti itu. Hidupkan sunnah, mendapatkan pahala yang besar. Kembali kepada permasalahan qiraah. Maka qiraah yang ketiga, qiraah Khalaf an Hamzah. Dan ini qiraah yang terakhir dari ayat ketiga ini. Qiraah Khalaf an Hamzah bisa wa adamu waslan wa waqaf bisaqat. Maka di sini Khalaf an Hamzah dengan diam sejenak. Untuk apa? Istidadan, untuk mempersiapkan pembacaan dengan Hamzah. Maka dibaca, kita baca sekarang qiraah Khalaf an Hamzah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Maka ada berhenti sejenak, dinamakan sakt. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan ini dikarenakan pertemuan tanwin atau nun as-sakinah yang makhrajnya adalah dari atroful lisan dengan hamzah yang deep inside, yang dia ada di dalam kerongkongan, di bawah makhraj yang aqsal halq, di bawah dari kerongkongan, jauh. Nun ghasiqin idza jauh. Sebagian dari Arab tidak mampu, sehingga apa? As-sakn. Baca tanwin berhenti sejenak. Istidad dan persiapan untuk membaca makhraj hamzah. Maka qiraah Hamzah wa min syarri ghasiqin berhenti. Persiapan untuk masuk kepada makhraj hamzah. Idza waqab. Maka berhentinya di sini beberapa detik saja. Tidak berhenti setengah jam. Kalau berhenti setengah jam berarti kita sholat maghrib masuk ke isya apa tidak? Baca surat Al-Falaq dan yang lainnya. Wa min syarri ghasiqin. Terus menunggu sampai kapan? Setelah misalnya 10 menit lah. Nunggu 10 menit. Baru idza waqab. Ini takalluf. Ini berlebih-lebihan. Maknanya di sini tawakkuf, sakta, berhenti. Untuk apa? Istidad dari makhraj nun yang makhrajnya lisan kepada makhraj hamzah. Maka persiapan ghasiqin idza seperti itu. Maka hanya 10 detik. Namun tidak disambung seperti qiraah Hafs an Asim misalnya wa min syarri ghasiqin idza. Kan aku berhenti juga tadi ghasiqin idza. Itu katanya berhenti. Kita katakan tidak. Itu tersambung. Maka yang berhenti jelas seperti kita buat sekarang wa min syarri ghasiqin idza waqab. Berhenti apa tidak? Berhenti meskipun hanya 10 detik dan seterusnya. Maka inilah qiraah yang ketiga dari qiraah Khalaf an Hamzah. Maka alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita telah memberikan ujian kepada beberapa ikhwah dari surat An-Nas dan ditambah dengan kajian surat
Al-Falaq dari ayat yang kedua dan ketiga. Dan ayat yang kedua tidak ada khilaf, dan ayat yang ketiga ada khilaf. Maka mari kita baca secara berurutan dari Jumhur, kemudian Warsh, An-Nafi', kemudian Khalaf an Hamzah. Mari kita baca, ditirukan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Maka ini yang bisa kami berikan, dan ini yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah memudahkan kepada kita untuk mempelajari ilmu yang terus terang jarang dipelajari, terutama ahlu sunnah. Maka dari sekarang, please kepada para bapak-bapak yang anak-anaknya dimasukkan kepada pondok-pondok yang tidak jelas, dari ustadz-ustadz yang manhajnya melempem, dari sururiyin, bahkan dari sufiyah, dengan alasan anak saya ingin belajar qiraah sab'ah ataupun qiraah asyrah, maka dimasukkan kepada pondok-pondok pesantren yang tidak jelas manhajnya. Maka please, mulai dari sekarang untuk berhijrah dari bergumul dengan pengajar-pengajar yang tidak jelas manhajnya, terutama masalah qiraah. Maka masih ada para qurra ahlu sunnah banyak. Maka please belajar dengan para qurra ahlu sunnah agar selamat manhaj kalian dan selamat dari akidah kalian. Maka berapa banyak yang hanya sekadar ingin mengambil qiraah asyrah dan sab'ah, apalagi dengan alasan bersanad. Maka belajar kepada orang sururi, belajar kepada orang sufi, belajar kepada orang-orang yang tidak jelas, tidak genah, kata orang Jawa manhaje. Maka akhirnya setelah dia itu tadinya keras kepada sunnah, kemudian dia mempunyai qiraah sab'ah ataupun asyrah, suaranya bagus dan bacaannya bagus, namun manhajnya menjadi melempem. Kenapa? Karena belajar dengan orang-orang yang tidak jelas manhajnya dan akidahnya. Maka cukup ucapan dari Ibnu Sirin yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Muhammad Ibnu Sirin dengan sanad yang sahih, inna hadzal ilma dinun fangduru aman ta'khuduna dinakum. Maka agama ini, ilmu agama ini adalah bagaikan agama. Kamu tidak asal comot dari ustadz-ustadz siapa saja. Maka tidak boleh kita duduk dengan ustadz-ustadz kecuali diketahui manhajnya, akidahnya. Meskipun dengan alasan qiraah sab'ah, na'am. Meskipun dengan alasan qiraah asyrah, na'am. Selama ada dai ahli sunnah mengajari kalian untuk ilmu-ilmu tertentu, ilmu hadis, ilmu lughatil arabiyah, ilmu sharh, bahkan ilmu qiraah yang jarang, selama ada ahli sunnah padanya, ikutilah. Karena tadi ucapan Imam Ibnu Sirin, agar mengambil manusia itu dari guru-guru yang sunnah, karena agama ini atau ilmu ini adalah agama. Jangan salah pilih guru gara-gara ingin qiraah asyrah, qiraah sab'ah, sehingga akidahnya menjadi akidah selain ahli sunnah. Maka ini nasihat yang penting bagi para bapak-bapak yang masih memasukkan anak-anaknya di pondok-pondok pesantren yang tidak jelas manhajnya. Maka di sana ada pondok ahli sunnah, atau mengikuti kajian-kajian dengan mudah di YouTube dan sebagainya dari dai-dai dan ustadz-ustadz sunnah. Bukan asal comot, karena nanti akan masuk kepada masalah akidah dan masalah fikih bahkan, dan masalah muamalah, dan juga masalah manhaj yang bukan dari ahli sunnah. Maka kita cukupkan kajian kita, wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.
wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.